Selain rizki, jodoh, dan kematian, puisi juga sama rahasianya. Jika 3 ketetapan yang disebut pertama itu hanya tinggal menunggu waktu untuk terjadi, puisi tidak demikian. Ia bisa saja dilahirkan oleh waktu atau sebaliknya. Puisi yang justru menciptakan waktu. Hidup selalu saja bergerak ke arah kesempurnaan metafora, yaitu keberpulangan. Dengan kata lain, hidup ini merupakan persiapan menuju rumah yang kekal. Pertanyaannya adalah, apakah keberpulangan kita nanti membawa bekal yang sejati? Pertanyaan semacam itu pasti memunculkan jawaban yang beragam. Bagi seorang guru, bekal sejati adalah kebermanfaatan ilmu dan murid-muridnya sukses. Bagi petani, bekal sejati bisa saja ia petik dari panen yang paripurna, dan orang-orang kenyang dengan nasi hasil dari padi yang mereka rumat. Lantaran bagaimana dengan penyair? Abdul Wahid PS, penyair dari Yogyakarta, dalam buku kumpulan puisi perdananya Rumah Cahaya tahun 2003 mengatakan bahwa setiap selesai menulis sajak lalu membaca ulang, saya menjadi yakin sajak merupakan harapan di antara tampilan citraan dan pernyataan yang ditegakkan untuk merobohkan keputusasaan dalam realitas keseharian. Boleh jadi kita akan kalah atau menang, namun itu adalah kewajaran dalam hidup nyata. Setelah kerja keras, cemas, gamang, luka, strategi, dan seterusnya yang diakibatkan oleh aktualitas. Berhasil atau tidak bukan lagi hal penting, sebab setidaknya harapan telah ditegakkan dalam hidup dan sajak. Berangkat dari ungkapan Abdul Wahid PS tersebut, maka antara kehidupan, puisi, hingga keberpulangan merupakan sistematika alam dan kebudayaan yang mengajak manusia untuk selalu optimis dalam melakukan eksplorasi estetik. Mungkin bagi penyair, proses menciptakan puisi yang indah adalah bekal itu sendiri, alih-alih untuk mendapatkan hasil. Sebab puisi itu sendiri merupakan proses kerja pikiran dan pengalaman penyair dalam membentuk kehidupan yang genap. Logikanya, jika petani hanya berurusan dengan padi, sedangkan guru mengajari murid-muridnya, penyair justru melibatkan seluruh elemen yang ada pada petani dan guru, misalkan sawah, padi, pematang, musim kemarau, cinta, silaturahmi, dongeng, dan lain sebagainya. Sejauh ini, saya selalu saja berpendapat bahwa menjadi penyair merupakan profesi yang cukup berat. Selain dituntut untuk berpikir jernih, penyair juga wajib memiliki kemampuan memotret dan membahasakan realitas secara utuh. Belum lagi keharusan penyair untuk menyampaikan kebenaran di tengah maraknya berita hoaks dan hate speech, di mana kedahsyatannya melampaui gelombang tsunami di Palu dan Aceh silam. Beberapa indikator itulah yang kemudian menguatkan asumsi bahwa menjadi penyair merupakan ikhtiar yang cukup berat. Tidak semua orang bisa melakukannya. Sering masyarakat awam menanyakan apakah yang dimaksud dengan puisi. Puisi adalah definisi atas puisi itu sendiri. Ia tidak hanya jatuh kepada cerita fiksi dan imajinasi. Bagaimana mungkin puisi dikatakan fiksi jika yang dibicarakan adalah kenyataan dan fenomena empirik, baik itu persoalan cinta, manusia, kebudayaan, hingga agama. Jangan berikan beban lagi kepada penyair untuk mendefinisikan puisi dengan kafah. Pada situasi demikianlah,
Puisi akan terus mengabarkan optimisme dan harapan agar ruang rahasia kehidupan dapat dibuka dan ditafsiri seluas-luasnya. Puisi bisa menjadi penanda kelahiran baru bagi jiwa yang mengharapkan keabadian, seperti kata Chairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Gunawan Muhammad dengan mengutip Saul Pillau menegaskan bahwa puisi sebagai bagian dari seni berhubungan juga dengan tercapainya keheningan di tengah kaos. Tidak mungkin keabadian dan keheningan akan tercipta jika kaos merajalela. Maka dari itu, peran penyair vital mengembangkan kebahagiaan di tengah zaman yang kalut sebab sinisisme dan ego sektoral. Visi religiositas dan kemanusiaan penyair mampu memberikan situasi keheningan dan ketenangan, baik bersifat privatif maupun kolektif. Chairil Anwar menulis demikian, biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Oleh Gunawan Muhammad, Chairil dinilai sedang mengalami misterium Tuhan dan menciptakan sebuah pengalaman batin. Meskipun dalam keadaan sempit, ia percaya bahwa dengan mengingat kau, segala perkara ihwal kehidupan terasa lapang. Rahasia bisa diungkapkan. Dengan demikian, belajar dari optimisme Chairil, manusia juga bangsa ini diharapkan memiliki sikap dan kepribadian yang teguh dalam menghadapi kaos. Dari sanalah makna dan segala kemungkinan puitik dapat dipetik sebagai bekal keberpulangan yang sejati.